أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. Toha, Allah tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan peringatan kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan untayan kata yang berjudul Refleksi Hubungan Hati dengan Al-Quran. Malam ini adalah malam 19 Ramadan, yang mana 2 hari yang lalu telah kita lewati sebuah malam yang sangat indah, malam 17 Ramadan, yang mana mayoritas Muslim Indonesia menyebutnya dengan malam Nuzulul Quran. Teman-temanku sekalian, dalam petikan firman Allah yang telah saya bacakan tadi, dalam surat Toha Allah berfirman, Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Allah tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Dalam kutipan lain, dalam surat Al-Baqarah, Allah juga berfirman, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam ayat yang panjang tersebut, di tengah-tengahnya Allah berfirman, Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Teman-temanku sekalian, peringatan Nuzulul Quran bukan hanya sebuah peringatan seremonial, bukan juga sebuah peringatan untuk mengenang masa lampau. Namun, yuk kita jadikan peringatan Nuzulul Quran sebagai refleksi diri terhadap Al-Quran. Bagaimana hubungan hati kita dengan Al-Quran? Apakah kita merasa bahwa Al-Quran merupakan sebuah beban sehingga kita merasa susah? Apakah kita masih merasa bahwa Al-Quran adalah kesukaran sehingga kita merasa berat untuk mempelajarinya? Teman-temanku sekalian, berkali-kali Allah menerangkan, berkali-kali Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak menurunkan Al-Quran sebagai beban maupun kesukaran untuk hamba-Nya, melainkan Al-Quran adalah rahmat. Al-Quran adalah hadiah dan anugerah dari Allah. Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan. Al-Quran bukan hanya sekedar hafalan. Namun, Al-Quran adalah petunjuk, pedoman hidup untuk manusia. Al-Quran adalah obat, dan Al-Quran merupakan sebuah solusi yang ditujukan kepada hamba-Nya untuk menjalani hidup ini. Teman-temanku sekalian, marilah kita rubah perasaan dan mindset kita terhadap Al-Quran. Jangan kita jadikan Al-Quran sebagai beban maupun kesukaran dalam hidup kita, melainkan jadikanlah Al-Quran sebagai obat. Bukan obat fisik, melainkan obat hati. Bukankah dari kita pernah merasakan sakit hati terhadap sesama? Bukankah dari kita pernah merasakan sakit hati terhadap takdir yang tidak sesuai dengan keadaan? Bukankah kita pernah merasa tidak tenang, pernah merasa tidak nyaman? Bukankah kita pernah merasa iri dengki terhadap sesama? Lantas, bagaimana cara kita menyembuhkannya? Dengan Al-Quran, karena Al-Quran merupakan sebuah obat hati untuk hambanya
yang pernah dirundung oleh sakit hati. Sehingga ketika kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai obat, maka Al-Quran telah menjadi sebuah rahmat kebaikan bagi kita. Namun, ketika kita masih belum mampu menjadikan Al-Quran sebagai obat, maka kita harus mempelajari Al-Quran. Kita fahami maknanya. Tugas kita adalah memperbaiki semuanya. Mulai kapan? Mulai dari sekarang. Dalam momentum Ramadan, dalam momentum nuzulul Quran, mari kita perbaiki semuanya. Kita pelajari isi Al-Quran, karena semakin kita mengerti isi Al-Quran, maka kita akan semakin merasakan indahnya Al-Quran. Pelajarilah Al-Quran semampu kita, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan jangan takut dan jangan malu untuk bertanya. Fas'alu 'ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ulama, bertanya kepada guru-guru kita. Kita lihat kajian-kajian Al-Quran, kita pelajari tafsirannya, kita pelajari asbabun nuzulnya, kita pelajari tajwidnya, qiraatnya, mujawwadnya, sehingga kita bisa merasakan bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang indah. Karena Al-Quran bukanlah makhluk, melainkan Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah, Allah yang langsung bicara terhadap kita melalui Al-Quran. Ada sahabat Nabi yang ketika sakit, beliau akan membaca Al-Quran dan merasakan kesembuhan pada dirinya. Bahkan, sahabat Nabi yang sangat ditakuti oleh musuh, beliau akan menangis. Beliau lututnya akan terasa gemetaran sepanjang malam ketika membaca Al-Quran. Mengapa ada begitu hamba yang bisa merasakan kenikmatan Al-Quran? Karena beliau mengetahui maknanya. Beliau tahu apa isi dari yang beliau baca. Maka untuk itu, idza tutla 'alaihi ayatul rahmani khurru sujjadan wa bukiya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Mengasih, maka mereka akan tunduk dan menangis. Teman-temanku sekalian, Al-Quran adalah hadiah dari Allah. Al-Quran adalah petunjuk dari Allah untuk hambanya. Maka dari itu, marilah kita pelajari Al-Quran dengan hati yang ikhlas. Niscaya, insya Allah, Allah akan menghadirkan ketentraman dan ketenangan jiwa. Mari kita mentadaburi Al-Quran. Insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan kepada hambanya. Barakallahu fikum, wallahu a'lam.